Dengan spirit dari Indragiri Hilir, kita jadikan kemandirian ekonomi kerakyatan sebagai barometer baru keberhasilan koperasi dan UMKM di Indragiri Hilir. Koperasi di Indonesia menurut Undang-Undang tahun 1992 didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang, seorang, atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Di Indonesia, prinsip koperasi telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa orang yang kehidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas terdorong
oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Indragiri Hilir telah memberikan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha kerakyatan dengan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia guna peningkatan kualitas dan produksi. Sejalan dengan itu, sesuai dengan tujuan dasar koperasi, yaitu mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Berikut adalah salah satu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu usaha pembuatan gula kelapa atau yang lebih dikenal dengan gula merah. Gula kelapa yang dalam perdagangan dikenal sebagai gula merah merupakan hasil pengolahan nira kelapa dengan cita rasa yang khas, sehingga penggunaannya tidak dapat digantikan oleh jenis gula yang lain. Selain berfungsi sebagai pemanis, juga berfungsi sebagai pewarna coklat. Gula kelapa dihasilkan dari nira kelapa atau Cocos nuciferalin, yaitu cairan bening yang terdapat di dalam mayang kelapa yang pucuknya belum membuka, kemudian ditoreh atau dideres oleh para petani. Salah satu kelompok UMKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Indragiri Hilir ini telah sejak lama memulai produksi gula kelapa yang dipasarkan untuk kebutuhan lokal, bahkan sebagian pesanan dari luar Kabupaten Indragiri Hilir. Berikut adalah cara pembuatan gula merah atau gula kelapa. Pertama adalah proses penyadapan atau pengambilan nira kelapa. Pohon baru bisa disadap bila telah menghasilkan 3 tandan bunga yang baru membuka. Dan tandan yang termuda sudah mencapai 20 cm panjangnya. Pada kelapa kampung atau kelapa dalam, umumnya sekitar umur 8 tahun dan 4 tahun untuk kelapa hibrida. Mahkota pohon perlu dibersihkan dari semua kotoran, begitu pula alat-alat yang akan digunakan harus dalam keadaan bersih. Nira diperoleh dari tandan yang suludangnya belum mekar, yang cocok biasanya apabila tandan bunga yang muncul terakhir berukuran 15-20 cm, maka pilihlah mayang yang ketiga dari terakhir. Ada beberapa cara untuk menyadap tangkai bunga kelapa. Tangkai bunganya dibersihkan dari kulitnya, kemudian diikat dengan janur yang masih muda. Diamkan selama 2 hingga 3 hari. Setelah 3 hari, mayang tersebut dirundukkan perlahan-lahan sehingga membentuk sudut 60 derajat dengan garis vertikal dan diikat agar tetap pada posisi. Kemudian, mayangnya dipotong dengan pisau atau arit deres yang tajam. Tangkai bunga dengan kulitnya yang terpilih dililit menggunakan raffia. Dengan cara ini, mayang kelapa bisa langsung dibekuk atau diikat, tapi sedikit-sedikit agar batang mayang tidak patah. Setelah 2 hari, baru diiris. Dengan cara ini, penyadapan akan lebih mudah karena mayang tetap muda dan mayang lebih lama waktu sadapnya.
Mayang dipotong ujungnya lebih kurang 10 cm dengan pisau tajam. Kira-kira seminggu kemudian, niranya sudah akan keluar. Satu pohon kelapa normalnya menghasilkan 3-10 liter nira. Setelah kosong botolnya, kita gantung kembali botolnya. Manjat pagi, siap sekitar 2 jam. Nanti menjelang sampainya sekitar jam 4 sore, kita potong kembali. Besok pagi sekitar jam 7 kita ulang kembali memanjat, mengambil air niranya. Agar niranya tidak asam, kotorannya mengendap dan gulanya nanti berwarna kuning muda, ke dalam wadahnya perlu diberi 1 sendok makan kapur sirih atau larutan nabisulfit secukupnya, 1 sendok nabisulfit dalam 2 liter air, atau sodium metabil sulfit 1 gram per liter. Warna gula dapat ditentukan dengan pekat atau tidaknya larutan ini. Penyadapan dilakukan pagi sebelum pukul 8 dan sore setelah pukul 16. Sebelum bumbung atau wadah dipasang kembali, guna penderesan berikutnya, mayang dipotong sedikit dengan sekali sentuhan agar bisa melancarkan keluarnya nira. Setiap mayang dapat diambil niranya selama lebih kurang 40 hari, pagi dan sore hari. Nira yang baik bercirikan masih segar, rasa manis, harum, tidak berwarna, dan derajat keasaman atau pH-nya antara 6,0 hingga 7,0. Nira yang jelek pH-nya kurang 6,0 dan bila digunakan, mutu gulanya akan jelek. Kalau masalah kegagalan pemasakan gula merah memang ada. Kalau seandainya hujan lebat, kita tidak bisa membedakan air nira sama air hujan. Jadi taunya kita masak dan masak gula jadi gula merah. Nyatanya kalau kita mau cetak itu keringnya ndak mau, hasilnya itulah menjadi gagal. Kebanyakan mungkin air hujan yang masuk di dalam botol tersebut. Ada caranya tidak masuk air hujan itu. Botol yang kita punya dimasukkan ke dalam mayang itu yang lebih dalam, biar dia tidak masuk dari air dari atas ke bawah. Biar dia juga tidak diganggu seperti musang, tupai yang meminumnya. Yang kedua adalah proses pengolahan nira menjadi gula kelapa. Nira yang telah diperoleh disaring, selanjutnya dimasukkan ke dalam wajan atau panci. Nira dimasak dengan panas yang konstan, pakai bahan bakar kayu atau seresa, atau bahan bakar lainnya. Lama pemasakan tergantung dari banyaknya nira yang dimasak. Sekitar dapat 2 jerigen, kawahnya akan penuh isinya. Kita besarkan apinya biar dia cepat mendidih. Jadi air nira itu kalau sudah dimasak, lamanya sekitar 6 jam. Kalau memasak sekitar 15 kilo,
6 jam lah lamanya baru selesai. Gula merah cair yang belum mengental diaduk cepat dengan arah memutar. Jika telah mengental dan berwarna kemerahan, dituang ke dalam cetakan, lebih kurang 10 menit kemudian cairannya sudah padat. Berarti proses pembuatannya telah selesai. Siapkan cetakan, namun sebelumnya cetakan harus direndam agar cetakan tersebut menjadi berat sehingga memudahkan saat dibuka ketika gula merahnya sudah kering. Cara mudah untuk mencetak, kita punya cetak bambu. Kalau bisa, bambu cetakan itu yang agak lebih besar kita cari, biar gerakan penuang itu gerakannya lebih cepat dan cepat habis. Biar cepat beku di dalam kawah tersebut. Keluarkan dari cetakannya setelah mengeras. Maka gula merah telah siap untuk dipasarkan. Kalau kendala segi pemasaran, seperti gula yang tidak normal itulah bisa turun nilainya. Lagi pula masalah pembelian, harga kadang-kadang dia ada naik turunnya masalah harga tuh. Gula kelapa merupakan hasil karya produk unggulan masyarakat yang khususnya bertani kelapa. Mungkin kalau kita sendiri, perasaan saya inilah kerjaan pokok kita. Bukan ibaratnya, yang jelas nyatalah kerja pokoknya yang cuman ini. Hanya penderes yang bisa dijalankan pekerjaan sekarang.
Yang agak uniknya itu yang bikin lucu kalau orang nengok aja, kalau kita jatuh dari pokok tangga, dari kelapa. Kalau seandainya patah. Awal mula munculnya gula merah didasari oleh kebutuhan untuk membuat produk yang mampu memberikan rasa manis yang sangat nikmat. Gula kelapa merupakan pemanis alami yang berasal dari nira kelapa yang banyak dipakai sebagai salah satu bahan dalam pembuatan makanan.